Halo teman-teman semua, apa kabar? Ya, kita kembali ketemu di dalam video pembelajaran. Nah, kali ini di video pembelajaran part 2, kita akan banyak membahas mengenai struktur sosial. Nah, buat teman-teman, boleh siapkan kertas dan pulpennya supaya bisa mencatat bagian-bagian penting yang dijelaskan dalam video ini. Di video part 1 sudah dijelaskan bahwa keragaman di dalam masyarakat itu menciptakan tidak hanya sekedar keunikannya saja, tetapi juga bisa menimbulkan sikap partikularisme kelompok, di mana sikap partikularisme adalah sebuah paham yang mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok itu dibandingkan kepentingan bersama atau kepentingan publik. Sikap partikularisme ini dapat muncul pada setiap kelompok persekutuan hidup manusia, di mana bisa memiliki potensi konflik. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran menghargai, menghormati, serta menekankan prinsip kesetaraan antar masyarakat. Nah, teman-teman, individu-individu di dalam masyarakat itu pasti berbeda ya satu dengan yang lain. Berbeda di sini bisa dijelaskan lagi, yaitu bisa beda ras, beda usia, beda jenis kelamin, beda tingkat pendidikan, maupun misalnya profesi. Nah, di sosiologi konsep perbedaan-perbedaan seperti itu tadi ya, seperti tadi perbedaan ras, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan itu dikenal dengan istilah diferensiasi sosial. Nah, diferensiasi sosial itu atau pembedaan-pembedaan berdasarkan ras, usia gitu ya, jenis kelamin dan sebagainya itu akan menjadi suatu proses di mana secara langsung bisa dikatakan bahwa kelompok-kelompok itu terpisah satu dengan yang lain, dengan kegiatan, peran, identitas, dan simbol tertentu. Nah, kelompok-kelompok yang berbeda inilah kemudian membangun struktur sosial. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat asal kata dari struktur itu apa dulu ya, sebelum kita masuk ke dalam definisi dari para ahli. Dari tadi kita mendengar kata struktur. Apa itu struktur? Ya, kata struktur itu berasal dari kata structum, bahasa Latin ya, artinya membangun. Jadi untuk lebih mudah memahaminya, ibarat sebuah bangunan, kamu boleh lihat sebuah bangunan gitu ya, itu akan berdiri karena terdiri dari unsur-unsur bangunan itu sendiri. Ada pondasinya, ada batu batanya, ada atapnya, dan lain sebagainya. Nah, ternyata bangunan itu bukan hanya pada sebuah bentuk bangunan arsitektur saja, ya. Ternyata di dalam masyarakat itu juga ada satu bangunan sosial yang tersusun atas berbagai unsur pembentuk masyarakat. Mari kita lihat definisi para ahli mengenai struktur sosial ini. Ada beberapa ahli yang memberikan pendapat mengenai definisi dari struktur sosial. Salah satunya misalnya Talcott Parsons. Talcott Parsons berpendapat bahwa struktur sosial itu adalah keterkaitan antar manusia. Atau dengan kata lain, dia mengatakan bahwa struktur sosial itu adalah sebenarnya keterkaitan antar individu-individu. Lalu ahli yang kedua, James Samuel Coleman, dia mengatakan bahwa struktur sosial adalah pola hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia. Bisa dilihat bahwa pendapat Talcott Parsons dan James Samuel Coleman ini tidak jauh berbeda. Intinya bicara mengenai keterkaitan atau hubungan antar manusia atau antar kelompok. Salah satu ahli sosiologi Indonesia, Pak Sujono Sukamto, beliau juga memberikan kontribusi dengan memberikan definisi struktur sosial, bahwa struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara peranan-peranan sosial. Sujono Sukamto menekankan atau meng-highlight pengertian struktur sosial itu adalah hubungan timbal balik. Jadi dengan kata lain bahwa apa yang terjadi di dalam masyarakat itu merupakan unsur keterkaitan sebab akibat. Jadi nggak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan proses hubungan timbal balik seperti itu.
Setelah mempelajari definisi dari struktur sosial menurut beberapa ahli, kita akan masuk mempelajari mengenai ciri struktur sosial. Menurut Abdul Shani, ada 5 ciri-ciri dari struktur sosial. Yang pertama adalah bahwa struktur sosial mengacu pada hubungan-hubungan yang pokok. Jadi maksudnya adalah struktur sosial itu dapat memberikan bentuk dasar pada masyarakat dan memberikan batas-batas pada setiap aktivitas yang mungkin dilakukan oleh organisasi di dalam masyarakat. Jadi konsep sosial itu diterapkan pada kegiatan setiap lembaga-lembaga, kelompok, dan proses-proses sosial. Ciri yang kedua adalah bahwa struktur sosial itu mencakup semua hubungan sosial di antara individu-individu pada satu waktu tertentu. Jadi artinya segala bentuk pola interaksi sosial dalam masyarakat itu telah tercakup dalam suatu struktur sosial. Bisa dikatakan bahwa struktur sosial itu merupakan kerangka acuan yang utama di dalam setiap studi tentang keteraturan hubungan sosial di dalam masyarakat. Ciri yang ketiga adalah bahwa struktur sosial merupakan seluruh kebudayaan masyarakat. Ya, jadi kebudayaan itu kan merupakan karya, cipta, dan rasa manusia. Jadi karya cipta dan rasa manusia ini merupakan aspek dari struktur sosial, misalnya komputer, alat-alat pertanian modern, mobil, pesawat, kesenian, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Ciri yang keempat yaitu bahwa struktur sosial itu merupakan aspek statis dari suatu proses. Maksudnya adalah bahwa struktur sosial itu merupakan sebuah realitas sosial yang bersifat statis sehingga dapat dilihat sebagai kerangka tatanan dari berbagai tubuh yang membentuk struktur. Misalnya nih, dalam sebuah organisasi terdapat ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang lainnya, di mana itu semua membentuk suatu struktur. Ciri yang kelima itu adalah bahwa struktur sosial merupakan tahap perubahan dan perkembangan masyarakat yang mengandung 2 pengertian, yaitu pertama, di dalam struktur sosial itu terdapat peranan yang bersifat empiris dalam proses perubahan dan perkembangan. Lalu yang kedua, dalam setiap perubahan dan perkembangan tersebut terdapat tahap perhentian, di mana terjadi stabilitas, keteraturan, dan integrasi sosial yang berkesinambungan tentu saja sebelum kemudian terancam oleh proses ketidakpuasan dalam tubuh masyarakat. Demikianlah 5 ciri struktur sosial menurut Abdul Shani. Kalau kalian masih kurang paham, kalian boleh menuliskan pertanyaan untuk akan kita bahas di sesi sinkronus. Teman-teman, kalau kita bicara mengenai struktur sosial, itu struktur sosial memiliki 4 komponen atau elemen dasar, yaitu status sosial, peranan, kelompok, dan institusi. Lalu apa yang menjadi fungsi dari struktur sosial? Mayor Pollack berpendapat bahwa struktur sosial itu bisa berfungsi sebagai pengawas sosial, yakni sebagai penekan kemungkinan terhadap pelanggaran norma, nilai, dan peraturan kelompok atau peraturan-peraturan masyarakat. Selain itu, struktur sosial juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk menanamkan disiplin sosial kelompok atau masyarakat. Nah, hal ini dikarenakan struktur sosial itu kan memang berasal dari kelompok atau masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam proses itu, individu atau kelompok akan mendapatkan wawasan dan kesadaran tentang sikap, kebiasaan, dan kepercayaan kelompok atau masyarakatnya. Selanjutnya kita akan membahas bentuk struktur sosial. Nah, menurut Peter M. Blau, itu ada 2 bentuk struktur sosial. Yang pertama adalah intersected social structure dan kedua consolidated social structure. Pertama kita akan membahas intersected social structure. Nah, kalau di matematika, istilah interseksi itu bisa diartikan sebagai titik pertemuan atau perpotongan atau persilangan dari 2 garis
maupun dua arah. Sehingga dapat dikatakan dalam konteks sosiologi, interseksi itu ialah persilangan keanggotaan suatu kelompok sosial, baik itu dari segi keagamaan, kesukuan, gender, kelas sosial, dan lain-lain itu dalam satu keanggotaan masyarakat majemuk. Dan interseksi ini bisa terjadi karena 3 hal atau 3 alasan. Pertama, material, yaitu alasan yang berkaitan dengan potensi, kekayaan, dan keturunan. Lalu alasan kedua, non-material, yaitu alasan yang berkaitan dengan cinta dan kasih sayang. Lalu ketiga adalah sosial budaya, yaitu alasan yang berkaitan dengan agama, seni, dan politik. Terjadinya interseksi ini dapat memberikan dampak positif juga dampak negatif. Dampak positifnya yaitu karena interseksi atau terjadinya interseksi dalam masyarakat, maka dapat meningkatkan solidaritas. Kenapa? Karena individu yang berasal dari suku, ras, agama yang berbeda-beda tadi, atau mungkin profesi yang berbeda-beda itu akan bergabung dan membentuk kelompok sosial berdasarkan kriteria lain. Akan tetapi juga ada dampak negatif dari interseksi, yaitu dapat memicu terjadinya jenis konflik jika perbedaan yang ada itu mungkin lebih menonjol dan semakin tajam. Ya, itu dulu materi di video part 2. Tadi kita sudah membahas definisi, ciri-ciri, lalu fungsi struktur sosial, elemen struktur sosial, dan bentuk struktur sosial. Semoga kalian bisa mempelajari video ini, lalu membaca buku paket sebagai support. Dan kita akan ketemu di sesi sinkronus untuk tanya jawab. Dan saya siap untuk memberikan penjelasan-penjelasan apabila ada pertanyaan. Terima kasih, sampai ketemu di sesi sinkronus. God bless you.